Hey there, everyone's Noel. Dalam kehidupan kita pasti punya tujuan dan arah untuk mana kita dalam menepaki di dunia gitu ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin nakte kehidupan, kita ngomongin yang luas banget penafsirannya gitu. Dari dulu sudah banyak nih orang yang bertanya memang sebenarnya kita hidup itu untuk apa sih? Dari mana sih asal-usul kita kan gitu. Dan mau kemana sih kita di penghujung nanti kan gitu. Dan jawabannya beragam banget, bahkan bisa beda untuk setiap orangnya kan gitu. Biasalah untuk orang-orang pasti kan beda. Ada yang bilang gue hidup untuk menyadari potensi diri gue lah bang. Ada yang bilang juga untuk mencapai kesempurnaan biologis. Ada yang sekedar pengennya tinggal di Perancis. Wah ini. Atau mungkin kalian orang-orang yang religius dan berpikir bahwa hidup untuk mengabdi kepada Tuhan. Wah. Dan inilah yang sering bingung sebenarnya ya. Kayak buat helpman gitu loh. Kalau memang sevariatisnya itu untuk makna hidup seseorang, ya gimana caranya gue bisa tahu kalau gue udah punya tujuan hidup yang tepat dong kan gitu. Nah, misalnya lo mikir kayak gitu. Kita ada satu hal yang harus diobrolin dulu gitu. Ada pemahaman yang lo punya itu harus digeser sedikit. Banyak orang yang ngira bahwa tujuan hidup itu harus ditemuin gitu. Lo mikir bahwa proses menemukan tujuan hidup ya udah. Lo mungkin lagi jalan di pinggir pantai, terus lo lihat sampah ya kan. Dan dengan sekejap lo tahu bahwa tujuan hidup lo adalah bikin seluruh samudra di dunia itu tanpa sampah. Atau misalnya lo lagi di apa ini ya, shower lah, terus kepikiran kalau gua pengen menciptakan pengalaman mandi gue terbaik di dunia. Walas gimana ya, nggak gitu juga kali gitu. Menemukan tujuan hidup itu sederhana tapi tidak gampang, nggak sebentar lah. Lagian kalau gampang, semua orang udah punya tujuan hidup masing-masing. Padahal lihat di keseharian lo, berapa banyak sih orang yang bisa dengan pede menceritakan tentang hidupnya itu, tujuan hidupnya gitu. Nggak banyak, paling cuma berapa lah, bisa dihitung dengan jari lah. Dan lo misalnya masih nonton ya, atau mungkin dengerin ini, mesti ada keraguan di dalam diri lo ya kan. Nah, ketika kita ngomongin masalah tentang mencari tujuan hidup, ada dua hal yang perlu kalian ingat ini. Ini adalah dasar dari mencari tujuan hidup. Yang pertama nih, tujuan hidup itu dibentuk bukan ditemukan. Nah, yang kedua, jangan pikirkan soal apa yang lo harus lakukan, tapi pikirin soal apa yang bisa lo lakukan itu. Yuk kita bahas satu persatu bos. Yang pertama nih, maksudnya tujuan hidup itu bukan kayak barang hilang gitu loh. Dia tuh bukan kayak sesuatu yang ketika lo temukan ya udah kelar gitu, bukan. Masalah lo selesai dan lo bisa mempertahankannya sepanjang waktu. Enggak gitu juga kawanan gitu. Buktinya tetap aja tuh ada orang yang bosen sama kerjaan, yang mereka bilang pekerjaan impian mereka itu banyak ya kan. Pekerjaan mereka itu banyak, tuh orang yang jenuh bisnisnya sendiri. Kenapa? Ya karena tujuan hidup itu butuh dibentuk, dan pembentukannya itu enggak sebentar gitu. Enggak ada toh ceritanya orang pertama kali lihat apa terus besoknya besoknya itu kayak dilakukan gitu, nggak mungkin kan. Nggak ada itu ceritanya orang pertama kali lihat api contoh terus besoknya terus terinspirasi gitu buat nemuin kompor gas gratis buat seluruh dunia. Walah, yang ada orang pertama kali lihat api, dia penasaran dulu dan dia mainin dulu tuh api ya enggak, dia pegang kebakar di tangan doi. Boleh lo lempar ke daun kebakar juga, disiram air
ngecil kan gitu, dikenain ke daging harum gitu. Jadinya apa, makin tertarik dia sama api gitu loh. Sampai akhirnya setelah melewati proses yang panjang, dia bisa bikin api unggun yang gede banget supaya kaumnya bisa makan rame-rame tengah kampung saya lah. Baru deh pikiran, gimana ya kalau semua orang di dunia punya akses ke api unggun gue. Jadi ada proses pengembangan dari interest gitu atau ketertarikan berproses menjadi sebuah tujuan hidup, dan proses ini itu butuh usaha, butuh action, butuh kerja, dan sialnya ini suka kelewat kalau misalnya lo nyangkanya tujuan hidup itu ditemukan, ya kan? Kenapa? Karena lo nggak punya waktu yang cukup buat memperdalam bidangnya gitu. Lo baru kenal servisnya doang nih, dan langsung mikir gue nggak ngerasa cocok nih di bidang. Intinya adalah lo belum ngasih waktu yang cukup untuk ketertarikan tersebut berkembang gitu loh. Dan karena lo langsung mikir nggak cocok aja, akhirnya lo langsung cabut ke bidang lain, terus di bidang lain kayak gitu lagi. Jadi kayak lingkaran setan, ya kan? Jadi kamu kayak lingkaran setan, dan lo akan terus tambah bingung selama lo mengitari lingkungan setan tersebut. Akhirnya dan lo akan mikir, kok gua nyoba banyak hal tapi gue nggak ada yang nyantol ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ini bukan soal apa yang harus lo lakuin. Tujuan hidup bukan tentang suatu yang harus lo capai. Gua mau tanya dulu deh, kalau misalnya nih ya jadi gitu, siapa sih emang yang nyuruh lo harus jadi sesuatu kan gitu? Kenapa sih lo harus emang jadi dokter? Kenapa sih lo harus punya usaha sendiri? Kenapa juga lo mesti bikin buku? What if? Walaupun lo berpikir untuk harus jadi sesuatu, kamu harus jadi dokter, kamu harus jadi pengacara, kamu harus jadi pengisi, atau misalnya lo harus jadi yang terbaik, lo akan baik-baik aja kalau misalnya itu nggak terjadi. Emangnya kenapa sih kalau kamu nggak jadi yang terbaik, atau mungkin teman-teman lo akan ninggalin kamu kalau nggak jadi yang terbaik kan gitu. Misalnya lo bukan yang the best lah, ya kan? Itu tadi, seumpama kamu nggak jadi yang terbaik, atau mungkin teman-teman lo akan ninggalin lo kalau misalnya lo bukan yang the best. Ya kalau gitu ceritanya teman lo yang bermasalah kan gitu. Lo berteman dengan orang yang jalan karena yang ujungnya balik lagi. Semuanya itu pilihan kau gitu loh. Lo nggak harus kok jadi dokter, tapi lo bisa aja jadi dokter gitu. Jadi dokter itu pilihan, sama kayak jadi pengacara itu pilihan. Jadi pengusaha juga sebuah pilihan. Jadi ini bukan sebuah keharusan. Lo bebas-bebas dan bisa-bisa aja jadi banyak hal, karena tujuan hidup itu pada hakikatnya bukan sesuatu yang harus lo capai. Tujuan hidup itu lebih karena ke diri sendiri gitu loh. Apa sih yang lo bisa capai? Tapi meskipun gue bilang lo akan bisa-bisa aja dalam banyak hal, tingkat kesulitannya pasti beda buat setiap orangnya. Nggak semua orang akan semudah itu jadi dokter, tidak semudah juga jadi seorang pengusaha. Lo bisa aja apa yang bisa kamu mau itu bisa tercapai hasilnya dengan diri sendiri. Nah itu semua dasarnya sekarang kalian pause, ya kan, pause video ini atau apa ya istilahnya podcast ini, dan pikirkan apa yang lo lakukan saat ini itu udah sesuai kedua hal tersebut atau belum. Gitu aja, semoga bermanfaat dan teruslah membuat inspirasi dalam hidup untuk banyak orang biar bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Bye bye.